Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Insya Allah jika tidak ada halangan, kita akan sama-sama ikuti jalan. Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, sebelumnya sempat dikabarkan bahwa Anies Baswedan menyentil Menko dari Kabinet Menteri Joko Widodo. Nah, Tribuners, seorang pengamat mengatakan bahwa tudingan tersebut sepertinya mengarah kepada Menko LBP nih atau Luhut Binsar Panjaitan. Nah, Tribuners, sebelumnya nih ada menteri-menteri lain, tapi mereka dikatakan tidak pernah nih mengatakan secara gamblang akan mengubah konstitusi. Namun ternyata ada statement dari LBP yang kira-kira nih mengarah kepada sentilan dari Anies Baswedan tersebut. Well, Tribuners, dikatakan juga nih sebenarnya LBP itu merupakan Menko yang paling kuat dan powerful. Dikatakan juga Menko LBP paling dekat dengan Joko Widodo. Tribuners, kamu simak dulu deh berita yang satu ini. Menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, dengan mengantongi dukungan dari Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies dipastikan melenggang ke panggung pemilu 2024. Menurut Ujang, kritik yang dilontarkan Anies pun semakin mempertegas posisinya sebagai kandidat capres yang ditawarkan oleh Koalisi Perubahan sebagai kongsi partai oposisi pemerintah. Lebih lanjut, Ujang menduga pernyataan Anies soal Menko yang ingin mengubah konstitusi tersebut ditujukan buat LBP atau Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut gencar bicara soal wacana pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sebagaimana diketahui, desas-desus penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu sempat memunculkan isu perubahan konstitusi. Saya melihatnya pernyataan Anies itu mengarah kepada LBP, kata Ujang. Di Kabinet Indonesia Maju sendiri tercatat ada 4 menteri koordinator seperti Luhut dan juga Mahfud MD, lalu juga Erlangga Hartarto dan juga Muhadjir Effendi. Dari nama-nama tersebut menurut Ujang, Muhadjir tak pernah ikut-ikutan berkomentar perkara pemilu ditunda. Sementara Mahfud tegas menyatakan tak ingin ada penundaan pemilu. Adapun Erlangga memang pernah menyinggung soal isu pemilu ditunda, namun tidak secara masif. Nah, sebaliknya, Luhut berkali-kali menyinggung kemungkinan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dia pernah bicara soal big data pemilu ditunda, hingga kemungkinan Presiden Joko Widodo menjabat lebih lama. Selain itu, Ujang menambahkan dari keempat menteri koordinator, Luhut punya kekuatan paling besar di internal pemerintahan. Purnawirawan Jenderal itu juga merupakan sosok yang amat dekat dengan Presiden Jokowi, sehingga tak heran jika publik kini berspekulasi mengaitkan ucapan Anies dengan sosok Luhut. Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung adanya menteri koordinator yang terang-terangan menyatakan dukungan untuk mengubah konstitusi. Namun dia tak secara gamblang mengungkap sosok yang dia maksud. Oke, Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel. Aku Nadia, I'll see you on the next time and thank you for watching. Bye! Yes! Dah. Cek Nelsi LDR.